Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah agama kelompok kami, yaitu agama menjamin kebahagiaan. Lalu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Aditya Wahyu Hidayat dengan NRP 50022111005, Atalah Rafif dengan NRP 50202111110, ada Istiaza Laili Nurjana dengan NRP 50022111063. Lalu ada Melisa Lavinia dengan NRP 50202111023. Saya sendiri Najminul Afkara dengan NRP 50022111129, dan yang terakhir ada Raditya Pratama dengan NRP 50272111047. Kami akan memulai presentasi kami dan dilanjutkan dengan Aditya. Yang pertama, pengertian kebahagiaan. Next. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena kita mencapai kebahagiaan, cita-cita yang dituju dan diinginkan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Kemudian, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah adalah Allah. Maka dari itu, kebahagiaan dapat diraih kalau kita dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dilanjutkan oleh Atalah Rafif. Baik, saya akan melanjutkan. Kebahagiaan menurut Al-Ghazali, yaitu dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa as-sa'adah, bahagia terbagi dua. Pertama, bahagia hakiki, dan yang kedua, bahagia majazi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majazi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman. Dan lalu menurut Ibnu, di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta, keluarga, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Nah, kebahagiaan itu sering dianggap berasal dari duniawi saja. Padahal rasa bahagia yang sejati itu sangat berhubungan dengan suasana hati, yang dimana suasana hati yang baik, yang bersih adalah suasana hati yang diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggapai kebahagiaan dalam agama. Next. Menurut pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seperti yang sudah disampaikan pada pengertian tadi, untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat, qalbun salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Next. Karakteristik hati yang sehat yaitu yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah makanan iman. Sedangkan obat yang paling bermanfaat untuk hati adalah Al-Quran. Yang kedua, yaitu selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Untuk sukses pada masa depan, kita harus berjuang pada waktu sekarang.
Orang yang mau berjuang pada waktu sekarang adalah pemilik masa depan, sedangkan yang tidak mau berjuang pada waktu sekarang menjadi pemilik masa lalu. Selanjutnya yaitu selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Tidak ada kehidupan, kebahagiaan, dan kenikmatan kecuali dengan ridhonya dan dekat dengannya. Berzikir kepada Allah adalah makanan pokoknya. Rindu kepada Allah adalah kehidupan dan kenikmatannya. Selanjutnya yaitu ada tidak pernah lupa dan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Tidak berhenti berkhidmat kepada Allah dan tidak merasa senang dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika sesaat saja lupa kepada Allah, maka segera ia sadar dan kembali mendekat dan berzikir kepadanya. Lalu ada jika sudah masuk dalam sholat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan dunianya, dan segera ia keluar dari dunia sehingga ia mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan, dan berlinanglah air matanya serta bersukalah hatinya. Selanjutnya yaitu perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia, melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Yang terakhir yaitu hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Oleh sebab itu, hati harus selalu ikhlas, mengikuti nasihat, mengikuti sunnah, dan selalu bersikap ihsan. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Fungsi hati adalah untuk ma'rifat kepada Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Sekiranya manusia mengetahui segala sesuatu tetapi tidak ma'rifat kepada Allah sebagai Tuhannya, maka nilainya sama saja dengan orang yang tidak mengetahui sama sekali. Demikian juga seandainya manusia mendapatkan bagian-bagian dunia, kenikmatan dunia, dan syahwat dunia, tetapi tidak memiliki rasa cinta kepada Allah dan tidak rindu kepada Allah, dan tidak nikmat bersama Allah, maka manusia tidak mendapatkan kenikmatan, kesenangan, dan kebahagiaan itu pula. Sekiranya hati manusia itu bahkan kosong dan tidak mendapatkan semua itu, maka kehidupan dunia akan menjadi siksa baginya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hal-hal yang dapat menghalangi manusia mencapai kebahagiaan. Sebab yang dapat merusak hati manusia, menurut kitab Tib Al-Qulub, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Contohnya, Abu Thalib sulit menghindar dari kerongkongan kufar Quraisy sehingga ia dihalangi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seandainya kufar Quraisy tidak terus-menerus menguntitnya, kemungkinan Abu Thalib tidak akan susah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. At-tamani, berangan-angan. Berangan-angan identik dengan menghayal. Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar, bagaikan lautan tanpa tepi. Angan-angan adalah mimpi orang-orang yang tidur pada siang hari. Setelah bangun baru ia sadar bahwa ia sedang dalam mimpi. Khayalan adalah lamunan tentang kehidupan yang lebih baik tanpa ada perjuangan, tanpa ada usaha, sedangkan impian yang biasa disebut juga cita-cita adalah visi masa depan yang sedang diusahakan melalui proses yang rasional dan sistematis. Menggantungkan diri kepada selain Allah. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia. Tidak ada sesuatu yang merusak hati manusia melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah. Manusia memiliki kesempatan yang sama mendekatkan diri kepada Allah tanpa perantara, tanpa wasilah, dan tanpa gantungan kepada orang lain. Allah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Asya'bu, terlalu kenyang. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih jelek nilainya daripada memenuhi perutnya dengan makan. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan saja supaya dapat menegakkan tulang-tulang yang ada pada tubuhnya untuk sholat. Kalau tidak, maka adalah 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada
Terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyanyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Meskipun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk. Malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika kita sangat mengantuk. Jika kita sangat mengantuk, maka tidak ada obatnya kecuali tidur. Tidur pada awal malam bahkan sangat baik, terpuji dan lebih bermanfaat bagi badan daripada tidur pada akhir malam. Tidur pada tengah hari lebih baik daripada tidur pada awal atau pagi hari atau pada akhir hari, petang hari, terutama tidur setelah asar sangat tidak dianjurkan. Ada tidur yang hukumnya makruh, yaitu tidur antara sholat subuh dan terbitnya matahari, karena waktu itu adalah waktu pembagian rezeki, waktu ganimah, dan kunci keberhasilan. Orang yang mau bepergian baik sekali jika ia mulai berangkat pada waktu setelah subuh hingga matahari terbit. Meskipun pada malam harinya ia berpergian juga misalnya. Tidak baik ia beristirahat pada waktu tersebut. Secara global, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa tidur yang paling bermanfaat dan paling adil adalah tengah malam yang pertama, dan 1/6 sesudahnya. Ini pola tidur yang paling baik menurut para dokter. Lebih lama dari pola tidur atau berkurang dari pola itu, maka adalah tidak baik. Di antara tidur yang tidak bermanfaat adalah tidur pada awal malam, yakni setelah terbenamnya matahari hingga waktu Isya. Rasulullah SAW sangat melarang berperilaku serupa itu dan hukumnya makruh secara syar'i. Lalu yang selanjutnya, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu awalnya dari pandangan mata. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa pandangan mata itu adalah racun yang dilepas dari panah iblis. Barang siapa dapat mengendalikan matanya karena Allah, maka Allah akan memberinya kenikmatan yang ia rasakan dalam hatinya sampai pada hari yang ia bertemu dengannya. Peristiwa besar biasanya berawal dari kelebihan pandangan. Betapa banyak pandangan yang berakibat kerugian besar yang tak terkirakan. Lalu yang terakhir ada berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan ada seorang sahabat Ansor meninggal. Sebagian sahabat berkata, bahagialah dia. Lalu Nabi Muhammad berkata, apa yang kamu ketahui tentang dia? Siapa tahu ia berbicara mengenai hal-hal yang tidak ada gunanya, atau ia pelit dengan apa yang tidak berguna baginya. Dengan menghindari hal-hal ini, insya Allah kita bisa menggapai kebahagiaan dan menjadi manusia yang bahagia. Utsman bin Hasan Al-Khawabi Bawi mengutarakan bahwa indikator manusia yang bahagia itu adalah sumber rezekinya ada di negaranya, mempunyai keluarga yang soleh, yakni istri dan anak-anak yang membahagiakan, serta berada di bawah penguasa yang adil, yakni tidak zalim. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apakah semua agama dapat menjamin kebahagiaan. Next. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Adapun dalam teologi Islam bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Next. Dan selanjutnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitrata Allahil lati fatarun nasa 'alaiha
La tabdila li khalqi Allah zalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-Rum ayat 30. Next. Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat tersebut adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Di samping itu, ayat tersebut juga mengandung maksud bahwa setiap manusia yang lahir telah dibekali agama, dan dimaksud agama adalah agama Islam. Inti agama Islam adalah tauhidullah. Next. Oleh karena itulah, agama selain agama Islam tidak dapat menjamin kebahagiaan. Mungkin agama lain dapat memberikan kebahagiaan di dunia, tetapi sebagaimana kita tahu, kebahagiaan di dunia itu bukanlah kebahagiaan yang asli. Kebahagiaan yang asli hanya ada di akhirat, yaitu di surganya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berada di agama lain, maka kita tidak mungkin masuk ke surganya Allah dan tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi, jika kita orang yang lahir telah dibekali tauhidullah, maka ketika ia hidup di alam ini dan ketika ia kembali kepada Sang Pencipta, harus tetap dalam fitrah, yaitu dalam tauhidullah. Mengganti kefitrahan yang ada dalam diri manusia sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan, yaitu kebahagiaan sering dianggap berasal dari dunia saja, namun rasa bahagia itu berhubungan dengan suasana hati, di mana suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Berdasarkan dari beberapa ulama juga dapat diketahui bahwa makna kebahagiaan sendiri yaitu perasaan senang dan gembira, karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, menggapai kebahagiaan dapat dilakukan dengan mengetahui karakteristik hati yang sehat dan mengobati hati yang sakit agar bisa kembali sehat. Seperti selalu mendorong pemiliknya kembali kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah jika masuk sholat, hilanglah semua hal duniawi dan mendapatkan ketenangan dan kenikmatan. Serta hati yang sehat itu selalu ikhlas mengikuti nasihat dan sunnah dan selalu bersikap ihsan. Kondisi hati yang sakit dapat menghalangi menggapai kebahagiaan yang menyebabkan fungsi hati tidak berfungsi semestinya dan akan menghalangi manusia menggapai kebahagiaan yang sejati. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.